warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah siang hari ini kita sudah menambah berangkas pahala kita dengan banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh dihitung-hitung, seandainya Nabi mengatakan bahwasanya setiap ayat Quran yang kalian baca, satu hurufnya bernilai 10 kebaikan. Tadi kita udah baca surah Yasin. Kira-kira surah Yasin tuh dari mulai kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim sampai wa ilaihi turja'un, ada berapa huruf kira-kira? Ada berapa? Banyak ya? Yang banyak itu dikali dengan nilai 10 kebaikan, insya Allah kalau bacanya ikhlas karena Allah, bukan karena dipaksa. Ini hadir ngaji dipaksa apa kagak? Benar ya? Kalau ikhlas karena Allah, bukan karena keterpaksaan, maka rekening pahala kita insya Allah bertambah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang merupakan bagian renungan dalam kehidupan kita. Nabi kita mengatakan iktanim khomsan qabla khomsin. Ini pesan Nabi nih, bekal buat kita, pegangan hidup buat kita. Apa kata beliau? Manfaatkan kesempatan yang 5 sebelum datang kesempatan 5 yang lain. Apa itu? Pertama kata Nabi, hayataka qabla mautika. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum nanti datang kematian. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini, ada yang namanya hidup, ada yang namanya mati. Semua yang bernyawa itu hidup dan suatu saat akan dimatikan oleh Allah. Sekarang kita hidup apa mati? Sekarang kita hidup apa mati? Hidup. Suatu saat kita bakal dimatikan oleh Allah. Maka kata Nabi, ketika hidup, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Hidup kita gak lama di dunia ini, sebentar. Kalau bicaranya usia makhluk akhir zaman paling maksimal 70, 80, 100. Jarang yang lebih dari itu. Ini rata-rata usianya berapa nih? 50. Yang ini yang lebih di bawah kayaknya. Ini yang depan loh. Yang sebelah kanan saya kayaknya golongan yang sudah meninggalkan dunia hitam. Rambutnya udah pada putih soalnya. Hidup kita gak lama, 50, 60, 70 selesai. Bahkan kalau patokannya Nabi Muhammad, umur Nabi Muhammad dalam sejarah dikatakan 62 sekian atau 63 tahun. Bayangin kalau rata-rata umur kita 63 tahun, yang hari ini usianya sudah 62 tahun 11 bulan 25 hari, berarti kan tinggal berapa lagi jatahnya? Gak lebih dari sebulan. Kalau yang udah model kayak gitu, makan yang enak dah, jadi patang-patang gitu. Dan kehidupan ini adalah masanya kita, saatnya kita bercocok tanam. Ibarat seorang petani, mulai dia membajak, tanam bibit,
menjaga tanamannya dari hama, kelak bakalan panen. Dalam kehidupan kita itu dalam proses menanam. Panennya kapan? Entah kalau udah meninggal dunia. Maka jangan sampai ketika hidup kita sia-siakan, nanti setelah meninggal yang ada adalah penyesalan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas shalihin. Ini orang-orang yang ketika hidup di dunianya berpoya-poya, malas ibadah, nggak pernah sedekah, hidupnya senang-senang, happy fun, pokoknya di mana ada kesenangan di situ ada saya. Mau ada perintah sholat ke bodoh amat, mau ada perintah puasa ke bodoh amat, disuruh zakat ogah, sedekah nggak mau, haji umroh, daripada gua haji umroh mendingan buat jalan-jalan. Maka dia yang berpoya-poya seperti itu, sikapnya sifatnya hedonis. Allah Subhanahu wa taala nyatakan ketika meninggal dunia, mereka teriak-teriak kepada Allah Subhanahu wa taala memohon, ya Rabb, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Hidupin ngapain saya nih? Jangan matiin dulu. Kasih kesempatan saya sedikit waktu saja. Nggak usah bertahun-tahun, cukup 1 hari ya Rabb. Nggak usah sampai 1 hari, cukup beberapa menit ya Rabb. Fa'asaddaqu wa akum minas shalihin. Kalau kau berikan kami kesempatan untuk hidup lagi, yang sudah meninggal dunia ngomong, aku akan bersedekah ya Allah, aku akan jadi orang baik ya Allah, aku akan sholat ya Allah, aku akan puasa ya Allah, aku akan berbuat segala yang engkau ridhoi. Ngomongnya kapan? Udah meninggal, udah gak bisa dibalikin lagi. Kata Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, nggak bisa ditunda, nggak bisa juga dimajuin. Maka kata Nabi, ingat, kalian bakal mati, dan ketika kematian itu datang, kalian sudah tidak bisa beramal, udah nggak bisa berbuat sesuatu pun. Jangankan sholat, mandi aja kita dimandiin. Jangankan berangkat haji ataupun umroh, ke kuburan aja kita dianterin. Itu kalau udah meninggal dunia. Yang gagah sekalipun, yang sehat sekalipun, kalau sudah meninggal dunia, udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan itu adalah kepastian. Tuh satu pesan Nabi. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika. Manfaatkan kesempatan selagi sehat sebelum datang waktu sakit. Hidup manusia itu berputar. Dulu kecil, sekarang gede. Manusia enggak selamanya sehat. Mohon maaf, usia kayak saya 20, 15 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu, kalau diajak begadang kuat, diajak olahraga dari pagi sampai sore kuat. Tapi kalau sekarang boro-boro begadang, jam 10 aja kita udah berat ini mata. Kemampuan kita terbatas. Sekarang mungkin sehat, suatu saat bakalan sakit. Dan ketika sakit, pergerakan kita terbatas. Berapa banyak orang yang saat ini, mohon maaf, pengen banget sholatnya bagus, pengen banget pergi haji ataupun umroh, pengen banget ngejalanin puasa, apa daya, sholatnya nggak bisa sempurna. Untuk ruku sakit, untuk sujud berat, akhirnya sholatnya di atas kursi. Yang ada tinggal penyesalan, dulu ketika saya masih muda, masih sehat,
gak sempat untuk beribadah dunia yang saya kejar. Berapa banyak orang yang saat ini gak bisa melaksanakan ibadah haji ataupun umroh karena terkendala dengan kesehatannya. Berapa banyak orang sekarang gak bisa berpuasa karena terkendala dengan lambungnya. Maka selagi sehat nih, selagi gerakan sholat masih bisa kita laksanain, selagi puasa masih nyaman kita jalani, jangan disia-sia kesempatan itu. Ada masanya kita pengen tapi gak bisa. Sekarang berapa banyak bisa ibadah, mampu sebetulnya dia ibadah, tapi dia gak mau melaksanainnya. Nanti akan ada masanya dia pengen ibadah, sangat ingin ibadah, tapi gak mampu melaksanakannya, terkendala karena kesehatan. Yang ketiga, kata Nabi, wasyababaka qabla haramika, manfaatin waktu mudamu sebelum nanti datang waktu tua. Yang sebelah kiri saya rata-rata masih muda, termasuk bapak juga nih, saya masih muda ya, jiwa muda paling gak ya. Masih muda, energi kan? Tua, muda. Oh, pusar ke atas tua, pusar ke bawah muda. Boleh kawin lagi kalau begitu. Bukan muda tapi punya bini muda. Oh, sudah cakep lagi tuh. Ini yang masih muda nih, manfaatin. Akan datang saatnya kita tua. Masa muda jangan disia-siain. Jangan peribahasa orang Betawi dipakai. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Cakep. Masih ya itu pantun, ulang. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Cakep. Masa muda puas-puasin, masa tua tinggal bongkoknya. Nih zaman sekarang ini anak muda nih, mohon maaf ya, berapa persen dari anak muda saat ini yang gemar pergi ke masjid? Tuh yang laki. Yang laki kan. Oh, ini kan tua. Berapa persen anak muda saat ini yang gemar ke majelis taklim? Oh. Gila ke masjid berat, majelis taklim susah, Car Free Day nyampe. Sampai Monas nyampe. Senayan keliling stadionnya kuat. Giliran majelis taklim gak nongol. Lemes dengkul. Itu aku nggak boleh guna. Mohon maaf nih. Giliran Ramadan kuat tuh, jogging subuh-subuh dia masih kuat. Gila terawih kagak kuat. Kalau ini sih kagak nih, rajin terawih semua kayaknya. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Tabarakallah. Kelihatan kalau orang rajin terawih lah. Orang yang rajin sholat mukanya bercahaya. Ini ketawa. Oh iya maaf. Bawahnya lampu. Silo. Masih muda, lihat bagaimana Rasulullah SAW banyak memberdayakan jiwa-jiwa muda, jiwa kreatif yang pemikirannya cemerlang, punya visi ke depan. Yang Rasulullah pilih sebagai orang-orang pilihannya, mohon maaf, bukan generasi remakol, bukan. Ini kalau kita kan remakol ya Pak, remaja kolot. Kalau yang muda-muda RPP. RPP, remaja pulang pagi. Ya, remaja pulang pagi. Yang Rasulullah pilih adalah tenaga muda. Bagaimana Rasulullah pernah memilih seorang panglima bernama Zaid, Usamah bin Zaid. Itu usianya kira-kira 20-21. Dan lihat bagaimana kalau kita lihat sejarah Islam,
saat dinasti Umayyah ada seorang khalifah bernama Umar bin Abdul Aziz yang saat menjadi khalifah, saat menjadi pemimpin usianya 36 tahun, masih muda. Maka generasi muda ini generasi pilihan, generasi emas. Saya termasuk yang kadang sedih dan ironi ketika banyak anak muda kita sibuk habis waktunya hanya untuk sebuah kesia-siaan, tidak diisi dengan kreativitas, tidak diisi dengan karya. Padahal ini adalah usia potensial. Berapa banyak anak muda sekarang nongkrong di pinggir jalan malam-malam habis isya sampai tengah malam cuma megangin HP, kerjaannya game online. Dia main Mobile Legend, Free Fire. Mending kalau cuma begitu, dia main judi online, capsa. Ini padahal Nabi sudah wanti-wanti masa muda. Sebelum datang masa tua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Apa yang diharapkan dari generasi tua kecuali sebagai sebuah figur contoh teladan yang bisa memberikan pengalaman-pengalaman terbaik kepada generasi-generasi muda. Kalau udah tua, berat untuk ngapa-ngapain, berat. Ayo hadirin majlis taklim, ini kaki kalau dibuat sila kayaknya semutan. nah begitu tuh ya kan. Ini mohon maaf nih, dari tadi kan saya perhatiin aja nih, yang hadir ngaji kan campuran ya. Ada yang usia tua, ada yang usia muda. Yang usia tua jujur aja udah berapa kali ganti posisi duduk coba. Udah berapa kali ganti posisi duduk. Pak Bim udah berapa? Posisi yang keberapa sekarang di duduk? Tahu dia. Yang keempat kata baginda Nabi, wa fa'rogoka qabla suglika. Manfaatkan waktu senggangmu sebelum datang waktu sempitmu. Waktu itu adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita, yang gak bakal terulang lagi masanya. Makanya orang barat sangat menghargai waktu dengan istilah time is Money. apa artinya? Waktu adalah uang. Nah, saking berharganya waktu maka dinilai dengan sebuah kekayaan. Kalau bangsa Arab mengatakan al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkannya, kamu akan dipotong oleh pedang tersebut. Berapa banyak orang yang tersia-siakan dengan waktunya, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, gak membuat ada tambahan pahala kebaikan dalam dirinya, sehingga ketika waktu itu berlalu dia hanya menyesali. Ya coba gue buat ini, coba saya buat ini, coba saya lakukan ini, coba saya melakukan ini, tapi itu sudah lewat masanya. Dan yang terakhir kata Nabi kita Muhammad SAW, wa ginaka qabla fakrika. Manfaatkan saat engkau punya uang sebelum datang waktu kefakiran. Lagi punya uang, lagi ada rezeki, manfaatkan untuk kebaikan. Salah satu amalan yang dirindukan dan diinginkan oleh orang yang sudah meninggal dunia berharap kepada Allah untuk bisa dihidupkan lagi adalah, ya Allah, kalau saya bisa dihidupkan lagi, saya akan bersedekah ya Allah. Artinya apa? Pahala sedekah ini luar biasa. Maka ketika kita punya duit, manfaatkan untuk apa? Untuk sedekah, berbagi dari apa yang kita miliki saat ini. Gak semua mutlak 100% punya kita, walaupun itu mungkin hasil gajian kita. Coba jujur, mohon maaf banget, dari gaji yang diterima, ini kan pada gajian ya? Gajian. Ya orang kerja masa dia gak gajian? Tanggal berapa gajiannya? 25. Oh dikit lagi. Masih jauh. Saya tanya, ketika tanggal 25 datang, gaji masuk ke rekening, yang ada di otak kita apa? Belanja. Cicilan. Belanja, cicilan HP,
Nasi Betul, orang ya? tua. Check out keranjang kuning. Aku dah. Dikit. Buat apalagi aksesoris bedak yang perempuan. Terus untuk sedekahnya berapa persen? Ya, Sebagiannya. Sebagian tuh berapa persen? Kan baru ingat. Tapi duitnya udah habis. Udah habis. Ini pengalaman Bapak rupanya. Ketika uang itu datang, rezeki itu datang, konsep yang ada di otak kita, kredit motor, kredit mobil, kredit rumah, kredit daster, kredit panci, kredit jilbab, kredit gamis, Kredit. kredit card, semua untuk dunia. Sehingga harta yang kita sedekahkan hanyalah harta sisa yang ada di kantong kita. Buktinya apa? Tanya tuh pengurus masjid kalau Jumatan. Dia kan pengurus masjid nih. Tuh kalau Jumatan lewat kotak amal, warna duit kan ada bermacam-macam. Merah, biru, hijau, ungu, coklat, Abu-abu. abu-abu, biru. Yang paling banyak warna apa? Abu-abu. Sok tahu Enggak di sini enggak. Kecuali masjid samping. Lebih banyak. Abu-abu, jujur aja, emang begitu kenyataannya. Karena yang masuk ke loket masjid, yang masuk ke kotak amal, yang masuk ke geria yatim dan duafa adalah uang sisa dari pengeluaran kita, bukan pengeluaran utama. Padahal konsepnya kata Nabi, kalau mau beramal bersedekah mumpung lagi punya duit, maka ketika tanggal 25 datang, tak, berapa persen yang saya sedekahkan kepada anak yatim? Berapa persen yang saya taruh di majlis taklim? Berapa persen yang saya taruh di kotak amal masjid ataupun musola? Begitu, setuju nggak? Setuju. Kurang kencang, setuju apa enggak? Setuju. Besok potong-potong gajinya Pak. Ya enggak lah, kan sedekahnya sendiri. Asal dari gaji. Jangan lupa sedekah buat mualaf. Tuh. Potong lagi. Ada babnya tuh memang innamas shadaqatu lil Sama fuqara yatim piatu, yatim wal masakin yatim wal piatu. bisabil wal muallafati qulubuhum. Benar tuh, muallaf anak yatim juga ya. Iya. Masa. Para ustaz juga. Para ustaz tuh. Ada janda di sini. Ada. Yang mana orangnya? Pada ngaku semuanya nanti. Tolong dicatat yang janda-janda itu rasanya. Jadi artinya bahwa Allah banyak berikan kesempatan kepada kita dari kehidupan, dari waktu sehat, dari waktu muda, waktu senggang, dari kekayaan yang kita punya. Maka ini semua jadikan sebagai sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak bekal pahala kita, karena sesungguhnya perjalanan nanti kehidupan akhirat teramat berat. Ibaratnya kalau kita mau jalan-jalan, di sini ada program family gathering nggak? Pak? Oh, ini family gathering yang gini. Cateringnya gini. Belum ada family gathering yang jalan-jalan belum? Ini tempat mencari Kadang-kadang. jodoh. Oh, kadang-kadang. Khusus. Dari kemarin ngincer Alia. Ini jadi Oh, ini apa, Alia? Iya. Tenang Pak Agung. Biasanya kalau Alia itu bapaknya kawan saya. Kalau ada acara saya diajak ngobrol. bilangin sama bapaknya, ini dia pacarnya. Oh gitu. Mohon maaf nih, kita kan kadang sebagai sebuah ilustrasi dan penutup, kita kan kadang-kadang jalan-jalan ya, refreshing, ya kan? Healing. Healing, entah itu dalam kota ataupun luar negeri. Gak usah jauh-jauh. Kalau kita berangkat ke Bandung, Setiap hari ada asu. iya. Kalau kita berangkat ke Bandung jalan-jalan dengan rencana nginep 1 malam, apa yang kita bawa? Cuma badan doang? Enggak kan? Wow. Pasti ada uang kita siapkan, pakaian kita siapkan. Uang bukan hanya untuk makan doang, tapi juga untuk penginapan dan juga oleh-oleh. Pergi ke Bandung yang hanya 2 hari nginep 1 malam, kita butuh bekal sedemikian rupa, obat-obatannya lain dan lain sebagainya. Apalagi pergi ke negeri akhirat yang bakal kita selama-lamanya di sana. Kalau tidak ada bekal, maka penyesalan yang akan kita rasakan.
sebelum penyesalan itu datang, yuk kita perbaiki kesempatan-kesempatan itu agar menjadi yang terbaik dalam kehidupan kita. Insya Allah. Sebelum saya tutup, mau ada yang nanya nggak? Ada Ustaz. Oke. Silakan. Ustaz, sorry saya ini Pelan-pelan jangan Ustaz ke depan tat salah lu nggak ngomong. ngerti lah orang apa. Cuma saya mau nanya gini Pak Ustadz ketika bilang bahwa manusia itu udah ditentukan, udah pasti, yang pasti itu adalah meninggal. Ya, Tanggal berapa, bulan berapa, jam berapa, gitu. Udah pastilah itu. ya. Ya karena Tuhan itu maha segala-galanya. Gitu. Nah sekarang Tuhan itu mau menciptakan manusia ini. Itu udah berpikir Tuhan itu pasti itu nanti kamu lahir tanggal sekian, mati tanggal sekian, dan kamu nanti akan jahat, kamu akan bagus gitu loh. Ini pertanyaan bodoh aja ya Pak Ustaz ya. Nanti dijawab terserah. Nanti akan bagus gitu. Terus Tuhan menciptakan setan. Setan kamu nanti menggoda manusia. Kenapa nggak dibunuh aja setan itu supaya nggak bunuh manusia gitu. Nah persoalannya adalah ketika hanya diciptakan orang baik saja, nanti orang baik itu kalau diceritain, ada loh orang jahat itu. Orang jahat itu contohnya kayak apa? Bingung orang. Makanya Tuhan menciptakan orang jahat dan orang baik. Padahal Tuhan itu maha sempurna gitu. Udah tahu. Ini Pak Gandhi nanti akan nakal setelah tua itu